wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Dewi Ningtyas, mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang angkatan 2018. Di sini saya sedang menjadi mahasiswa KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari Rumah ke-12 UIN Wali Songo Semarang. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya terkena anosmia. Pasti teman-teman gak asing kan dengan kata-kata anosmia, atau ada yang pernah terkena sama seperti saya. Jadi, anosmia ini kondisi di mana indera penciuman kita tidak dapat digunakan sama sekali, hanya sementara. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai ketika 2 minggu yang lalu saya terkena demam tinggi sekitar 5-7 hari atau seminggu. Nah, setelah saya sudah sembuh dari demam, ini kan ceritanya saya mandi kan biasanya kita mencium harum dari sabun atau sampo. Nah, di situ saya tidak dapat mencium apa-apa, tapi saya di situ belum berpikir oh ini anosmia. Enggak, saya masih positif aja. Sabunnya udah nggak wangi gitu. Nah, kemudian saya pakai parfum, kok nggak ada baunya semua gitu. Terus saya coba makan nasi dan lauk dan sayur, kok nggak ada rasanya, dan saya bingung kan. Di situ saya frustasi, semuanya hambar, hidung nggak bisa cium, mulut juga terasa hambar. Jadi saya memutuskan untuk mencari informasi. Nah, saya baca-baca atau saya nonton video juga dari TikTok dan YouTube. Oh, ternyata ini anosmia. Nah, dari informasi yang saya dapatkan, kebanyakan orang yang terkena anosmia ini jadi parno dan ia mengira bahwa itu COVID. Padahal anosmia ini sudah ada sebelum COVID karena sedang masa pandemi. Jadi ketika kita nggak bisa nyium bau langsung oh ini COVID. Padahal tuh enggak ya teman-teman. Banyak penyebab lain dari anosmia. Nah, ketika saya baca-baca lagi dan saya mendapatkan informasi tentang kuncinya yaitu ada di diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa nyium bau, kita jadi panik dan bisa menyebabkan imun kita turun. Jadi, ketika kita nggak bisa nyium bau, jangan panik. Jangan panik. Damn! Cara tradisional yang saya gunakan ketika saya terkena anosmia itu ada 3. Sebentar ya, saya ambil barangnya dulu. 2000 years later. Halo teman-teman, saya balik lagi. Di sini saya membawa bahannya. Yang pertama ada minyak kayu putih. Salah. Bawa bahannya, yang pertama ada air panas. Ini air panas, jadi saya pakai tatakan biar tangannya nggak ikut panas. Yang kedua bahannya ada minyak kayu putih. Ini tinggal dikit karena kemarin kan saya sering pakai untuk ini juga. Terus kita masukkan minyak kayu putih ke dalam air panas secukupnya aja. Biasanya saya pakai sekitar 4-5 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5. Udah cukup ya teman-teman. Setelah itu kita aduk. Karena ini sendok bersih, kita pakai ujungnya aja. Kita aduk sampai dia mencampur. Nah, udah. Setelah itu kita hirup. Nah, ketika kita tidak bisa mencium bau, ini akan terasa hangat di hidung dan enak gitu rasanya. Nah, cara yang kedua ada kita membutuhkan bahan 1 kapas atau tisu boleh. Yang kedua masih tetap dengan minyak kayu putih. Nah, caranya seperti ini saya biasanya. Taruh minyak kayu putih secukupnya di kapas ini.
ya. Setelah itu kita tutup hidung kita seperti ini. Dan kita hirup berulang-ulang. Rasanya itu hangat, enak sih teman-teman. Kalau buat pilek atau buat anosmia ini cocok. Cara yang ketiga, kita cuma membutuhkan satu bahan, yaitu air. Kegiatan ini dalam Islam dinamakan istinsyak, yaitu kegiatan memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya sampai ke pangkal hidung. Nah, kegiatan ini kita lakukan ketika kita berwudu. Nah, tadi 3 cara tradisional yang saya gunakan ketika saya terkena anosmia, dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kapan-kapan lagi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.